masuk ternyata mengalami juga kendala untuk bisa. Dari situ juga saya udah berserah kepada Tuhan. Saya katakan ini, Tuhan, sekalipun setetes darah tidak ada dalam hidupku ini, jika Engkau berkata aku hidup, maka aku hidup. Jadi saya bangkitkan iman saya sendiri. Jadi saya diajak untuk berdoa, setelah berdoa saya bisa makan. Nah itu mukjizat yang luar biasa saya rasakan. Tuhan, aku hidup, gitu. Sepertinya saya itu nggak bisa kata-kata lagi dengan Tuhan. Tuhan gitu. Selamat bergabung di pertemuan mujizat Nothing is Impossible, sebuah acara kesaksian dan layanan doa, mujizat dan kesembuhan. Saudara, ketika Anda merasa Anda sudah hidup dengan baik, mengenal Tuhan, bahkan aktif melayani Tuhan, namun kemudian sesuatu yang buruk yang tidak mengenakan seperti sakit penyakit atau kesulitan hidup yang lain menimpa hidup saudara. Apa reaksi Anda? Apa yang Anda pikirkan? Lalu bagaimana Anda dapat mengatasinya? Apa rahasianya untuk mendapatkan mujizat, kesembuhan, dan pemulihan? Nah, sudah hadir bersama kita di sini Ibu Roseni Sitepu. Kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu Roseni. Bisa dibuka? Selamat pagi Pak. Kami sangat berterima kasih. Ya, oke. Di sebelah ini pasti suami Ibu ya. Bisa perkenalkan dulu Pak? Ya, perkenalkan saya namanya Deardo Damanik. Deardo Damanik. Pak Diardo Damanik. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di acara ini untuk memberikan kesaksian tentang mujizat kesembuhan. Baik, ceritakan sedikit kepada kami di kota mana Bapak dan Ibu sekarang tinggal dan juga sedikit tentang keluarga, anak-anak Bapak dan Ibu. Kita tinggal di Jambi, Pak. Anak kita ada dua-duanya perempuan dan sudah tamat SMA, ada yang sudah lulus kuliah. Puji Tuhan. Baik, Ibu Roseni, saya dengar Ibu mengalami beberapa penyakit, bahkan komplikasi, dan khususnya penyakit ginjal, benar Ibu ya? Sakit ginjal. Benar. Nah Ibu Roseni, bagaimana keadaannya sebelum Ibu terkena sakit ginjal? Puji Tuhan ya Pak, sebelum saya ada sakit, memang kehidupan kami sangat diberkati oleh Tuhan. Baik secara finansial, maupun dari segi keluarga memang benar-benar diberkati. Dalam pelayanan juga kami memang merasakan benar-benar Tuhan itu penolong dalam keluarga kami. Tuhan terus angkat dan kami merasa Tuhan luar biasa. Jadi saya itu tidak pernah berpikir saya akan mengalami sakit penyakit yang seberat itu. Sehingga membuat saya pada saat dinyatakan penyakit saya itu memang parah ya, dan bahkan dokter katakan ini tidak bisa sembuh, bahkan seumur hidup harus pakai alat, saya protesnya dengan Tuhan sih. Saya protes karena apa? Karena memang dalam kehidupan kami, kami terus melekat dengan Tuhan yang kami rasakan gitu ya Pak ya, dan yang kami lakukan tidak ada yang kami lakukan itu kalau sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Kenapa Tuhan kami justru mengalami ini, saya justru mengalami ini, sementara orang-orang di luar sana banyak yang tidak melekat dengan Tuhan gitu ya, hidup di dalam dosa, mereka enak-enak saja. Dan saya itu protes, benar-benar protes gitu, pertolongan Tuhan kok sekarang ini sepertinya Tuhan memalingkan wajah dari saya lah khususnya gitu. Sementara ya waktu kita belum saya sakit itu, ya orang berkata bahwa kami ini adalah keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan gitu. Ternyata ketika saya mengalami sakit ini, semuanya bisa kami rasakan itu benar-benar nol ya. Semuanya kembali kepada Tuhan gitu. Baik, selain protes kepada Tuhan atas penyakit yang menimpa Ibu, padahal Ibu sudah mengenal dan melayani Tuhan, apa yang terlintas dalam pikiran Ibu ketika didera oleh berbagai komplikasi penyakit yang sangat menyiksa itu? Apakah ada rasa takut atau khawatir, rasa pengen mati, dan sebagainya? Iya, selama ini memang dalam kehidupan saya, hidup mati itu memang saya tahu itu di tangan Tuhan dan otoritasnya Tuhan. Tetapi pada saat saya sakit itu bukan kematian yang saya takutkan, Pak.
tapi saya takut jangan sampai Tuhan meninggalkan saya, jangan sampai hati saya ini berpaling daripada Tuhan. Saya menjaganya, jangan sampai saya tawar hati gitu, karena banyak orang-orang yang datang mengunjungi kami juga mulai berkata-kata seperti apa selama menghakimi, apa selama ini kalian melayani, hidup kalian terus-terusan di dalam Tuhan, tetapi kalian mengalami seperti ini. Nah, kata-kata yang seperti ini kadang-kadang membawa saya bisa protes dengan Tuhan dan hampir-hampir tawar hati. Tapi pada saat saya tawar hati itu, mulai datang tawar hati itu, saya kembali datang sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, sekalipun Tuhan dagingku dan hatiku ini habis lenyap, gunung batuku tetaplah Tuhan gitu. Itu memang nggak mudah ya, buat saya nggak mudah pada saat itu. Karena apa? Di saat itu kita lagi ngalamin sakit yang luar biasa, menahankan rasa sakit. Satu, yang kedua, saya melihat orang-orang yang tadinya dekat dengan kita pun mulai menjauh, seperti melihat kita itu seperti terkena kutuk, karena sudah berkali-kali ya, saya itu masuk rumah sakit, berkali-kali juga masuk operasi, dan kesembuhan itu pun belum sepertinya ada gambaran. Nah, saya sampai berpikir gini, Tuhan kalau bisa hari ini, kalau memang Tuhan berkenan untuk menyembuhkan saya, Tuhan sembuhkan. Tapi kalau memang Tuhan masih izinkan saya untuk mengalami ini, cuma satu saya minta, berikan saya kemampuan untuk melewatinya. Seperti Ayub ya. Seperti Ayub ya. Jadi ketika Ayub dia kena cobaan itu, rekan-rekannya datang kepada dia bukan kasih encourage, malah bilang, wah mungkin kamu berdosa itu, lebih baik kutuklah Tuhan kan. Sampai istrinya berkata seperti begitu. Wow, ini tentu perasaan seperti ini tidak mudah untuk bisa diatasi ya. Apalagi kalau yang datang atau suara-suara seperti begitu makin banyak, makin bersuara lebih keras, iman kita bisa goyah. Nah, tapi bagaimana Ibu bisa keluar dari situasi seperti itu, dan apa yang Ibu rasakan atau bagaimana Ibu bisa mengalami kesembuhan, dan mungkin nanti akan Ibu ceritakan juga sedikit bagaimana proses atau penyakit yang Ibu derita yang bikin barangkali Ibu merasa tidak berdaya. Tapi sebelum itu coba kita lihat cuplikan ini dulu ya. Nothing is impossible. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Ya, dalam cuplikan tadi kita lihat ada proses bukan saja menderita ginjal, tapi di situ ada usus buntu, ada komplikasi macam-macam. Ini luar biasa ini. Coba bisa Ibu ceritakan sedikit pergumulan yang Ibu hadapi dan kemudian bagaimana melewatinya, lalu bagaimana bisa mengalami kesembuhan, bagaimana bisa mengatasi
kalimat-kalimat dari orang-orang yang melemahkan iman ini. Silakan Ibu. Iya, puji Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya mulai 2013 ya Pak, itu saya dinyatakan sakit ginjal. Ginjal saya kiri kanan itu sudah rusak dan fungsinya tinggal 25% sehingga saya harus cuci darah. Nah, waktu cuci darah itu juga saya sebenarnya mengalami kendala pada saat cuci darah karena urat-urat yang harusnya pembuluh darah saya itu yang harusnya darah yang sudah dicuci harusnya bisa masuk, ternyata mengalami juga kendala untuk bisa masuk gitu. Jadi mereka mengalami para dokter mengalami kepanikan pada saat itu, dan di situ juga saya udah berserah kepada Tuhan. Saya katakan gini, Tuhan, sekalipun setetes darah tidak ada dalam tubuhku ini, jika Engkau berkata aku hidup, maka aku hidup gitu. Jadi saya bangkitkan iman saya sendiri. Nah, sementara keluarga dan para medis yang di sekeliling saya itu panik gitu ya. Tapi saya terus mengarahkan pandangan saya kepada Tuhan. Dan saya imani apa yang saya perkatakan itu. Kalau setetes darah pun tidak ada mengalir dalam tubuhku ini. Kalau Tuhan berkata saya hidup, saya pasti hidup. Ya puji Tuhan, akhirnya beberapa waktu kemudian mereka bisa memasukkan darah itu kembali. Tapi setelah selesai, saya mengalami kesakitan yang luar biasa setelah 4 jam ya. Kesakitan luar biasa sampai sehelai kain itu tidak bisa menempel di tubuh saya ini, itu sangat sakit luar biasa. Dan saya nggak bisa katakan lagi, akhirnya dokter katakan sepertinya usus buntunya ini mau pecah. Langsung saya didorong ke ruang operasi pada saat itu. Jadi waktunya itu memang benar-benar mereka singkat banget membawa saya ke ruang operasi, dan pada saat itu saya dioperasi ternyata benar usus buntu saya itu sudah hitam, ternyata itu sudah lama ya. Ya, puji Tuhan itu bisa saya lewati. Saya pikir ya, setelah selesai usus buntu saya ini udah cuci darah, saya pikir saya udah bisa keluar dari rumah sakit dan saya sudah sembuh. Ternyata itu awal untuk semua yang saya rasakan. Terus saya dirawat, tetapi pada bulan ketiga saya di rumah sakit, obat yang saya makan itu ternyata semua resisten, ada 26 macam. Dan itu membuat hati saya, Tuhan, kenapa ini boleh terjadi sama saya? Semua obat yang begitu saya udah konsumsi, pakai, semuanya mahal, dan itu terbuang begitu saja. Apa ya maksud Tuhan buat saya? Akhirnya kembali kepada Tuhan aja gitu, Pak. Kami kembali kepada Tuhan. Sekalipun ini terjadi buat saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan izinkan supaya saya bisa melihat mujizat yang besar. Dan keadaan saya semakin melemah dan drop. Nah, sekalipun sudah dilakukan 3 kali operasi di satu rumah sakit itu, dan kami pulang paksa karena satu dana yang sudah memang mulai minim. Nah, dan kondisi saya semakin hari semakin menurun. Nah, saya katakan saya mau meninggalnya di Jambi karena saya mau melihat anak-anak saya. Dokter katakan tidak boleh keluar dari rumah sakit kalau kondisi seperti ini, karena saya tidak akan menjamin hidup ibu. Di situ saya mendapatkan kekuatan kata-kata dokter ini. Saya katakan gini, benar, siapapun tidak bisa menjamin hidup saya selain daripada Tuhan Yesus. Saya katakan seperti itu, akhirnya buat surat perjanjian kalau memang mau keluar. Suami saya buat surat perjanjian. Tanda tangan dengan materai, kami keluar. Dengan kondisi saya tidak bisa duduk dan tidak bisa berdiri ya. Kondisi memang benar-benar lemah dan tidak bisa terbang untuk ke Jambi. Tetapi ya puji Tuhan, kami berdoa supaya bagaimana caranya saya bisa pulang ke Jambi, bertemu dengan anak-anak saya. Ya Tuhan izinkan ada kekuatan dan ada perjanjian di bandara untuk kami tidak protes apapun yang terjadi. Ternyata benar, waktu kita terbang itu jahitan di pinggang saya itu bocor dan keluar air yang sangat banyak, cairan, dan kami harus
bungkus dengan beberapa handuk dan pampers, tapi saya tidak takut. Saya katakan gini, apapun yang terjadi dalam tubuh saya ini ada dalam kendalinya Tuhan. Karena Tuhan katakan, sehelai rambut pun tidak Tuhan izinkan jatuh dari kepala saya kalau bukan seizinnya Dia. Dan ini pun Tuhan kalau tidak seizinnya Dia tidak akan terjadi. Saya katakan seperti itu. Diri saya bangun terus iman saya hanya kepada Tuhan. Saya tidak berharap kepada siapapun, baik itu para dokter ataupun keluarga, suami. Saya tidak bisa berharap kepada mereka. Saya tahu Tuhan yang pegang kendali dalam hidup saya. Nah, akhirnya kami tiba di bandara. Suami saya bilang, Bandara Jambi, suami saya bilang, kita ke rumah sakit. Enggak, kita harus ke rumah. Saya mau ketemu dengan anak-anak. Kalau Tuhan kasih saya hidup, saya hidup. Kalau Tuhan panggil saya akan selesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya. Akhirnya kami tiba di rumah ya. Anak-anak saya tidak mengenal saya pada saat itu. Itu satu kesedihan buat saya karena 21 kilo berkurang ya timbangan saya, sehingga saya merasa sedih dan orang-orang di sekeliling yang udah berdatangan ke rumah kami itu tidak mengenal saya gitu. Akhirnya saya ingat, ya puji Tuhannya ya, sebelum saya mengalami sakit ini saya memang banyak membaca mengenai Ayub. Ya berkali-kali membaca cerita tentang Ayub ini gitu. Jadi itu mungkin menguatkan saya. Sehebat apapun masalah, tantangan, sehebat apapun sakit penyakit yang menimpa saya, jika Tuhan ada di pihak saya, maka saya akan dimampukan untuk melewatinya gitu. Itu yang membuat saya bisa kuat gitu. Sehingga ketika orang-orang pun melihat saya seperti memandangnya, seperti menyampaikan sesuatu pesan bahwa tunggu sebentar lagi. Bahkan tidak sungkan-sungkan mereka menyampaikan itu kepada keluarga saya, mengatakan, sudahlah, mungkin nunggu waktunya aja, sabarlah kalian, ya, gitu ya. Dan keluarga saya itu menyampaikan kepada saya, tapi saya perkatakan, manusia tidak berhak atas hidup saya, yang berhak hanyalah Tuhan. Gitu. Jadi karena semua doa-doa yang disampaikan itu seperti doa-doa penyerahan kepada Tuhan dan sepertinya tidak ada harapan lagi untuk saya hidup, maka saya berkomunikasinya hanya dengan Tuhan. Saya tahu Tuhan ada bersama dengan saya yang menjadi kekuatan buat saya. Mereka ini semua tidak tahu apa yang terjadi buat saya, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan yang mengaturnya. Itulah yang membuat saya kuat, dan pada saat itu keintiman saya dengan Tuhan itu saya merasa menyatu, sehingga saya bisa berkata-kata dengan pujian, satu pujian. Kalau boleh Pak, boleh saya nyanyikan pujian yang saya ciptakan pada saat saya kritis, benar-benar kritis di rumah, saya tidak mau ke rumah sakit lagi. Nah, inilah lagu yang kami ciptakan. Ketika Karena ku tahu janjimu baik.
Iya. Wow, luar biasa ya lagu ini, ciptaan Ibu ya, bagus sekali. Seperti ya, saya percaya apa yang katakan tadi. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Raja Wali dia harus menunggu sampai tumbuh bulu-bulu yang baru untuk dia bisa terbang. Dan dalam kesakitan kita, dalam penderitaan kita, kita menunggu di hadapan Tuhan sampai tumbuh kekuatan tubuh yang fresh lagi, jiwa yang dibarui, roh yang dibangkitkan untuk tetap mengasihi dan melayani Tuhan. Terus bagaimana Ibu waktu itu, setelah itu bagaimana Ibu tahu kalau Ibu sudah sembuh dan apa yang terjadi setelah itu? Bukan, justru saya setelah pujian ini juga udah ini, akhirnya suami saya bawa saya kembali ke rumah sakit. Dan pada saat itu orang tua saya meninggalkan saya. Karena orang tua saya bilang, saya tidak mau melihatmu meninggal di hadapanku, aku nggak kuat. Karena mungkin orang tua saya juga melihat kondisi saya yang begitu parah, saya nggak bisa makan sudah 3 minggu dan tidak ada infus. Kalau di rumah sakit saya 3 bulan itu ada infus, di rumah ini 3 minggu saya tidak ada makan dan tidak bisa minum, tiap hari muntah. Saya katakan gini, manusia bukan hidup karena roti saja, tetapi karena percaya dengan firman Tuhan. Jadi itu yang saya imanin. Dan memang benar-benar ini kuasa Tuhan ya. Sampai saya sendiri pun kalau mengingat itu kembali, itu luar biasa mujizat yang saya alami. Karena memang benar-benar nyata, saya nggak makan, tetapi Tuhan kasih hidup. Nah, ternyata waktu itu kondisi saya semakin parah, itu dibawa ke rumah sakit, ternyata HB saya tinggal 6. Dan saya harus transfusi darah. Ternyata setelah transfusi darah, saya justru mengalami penyakit baru. Saya terkena TBC dari darah ya, dari transfusi, sehingga obat para dokter juga katakan ya gimana ya, karena ini ginjalnya juga sudah kondisinya parah, kena lagi TB dan hipertiroid, itu semua kena lambung, lever ya, limpa. Itu dokter semua katakan di hadapan saya, dan rasa-rasanya seluruh tubuh saya ini sepertinya tidak berfungsi dengan normal lagi. Tapi saya katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, Engkau yang punya hidupku. Ya, apapun yang diperkatakan oleh dokter, aku boleh dengar. Tapi aku mau dengar apa yang Tuhan katakan di dalamku. Untuk hidupku, apa yang Tuhan mau katakan. Tuhan katakan bahwa justru dalam kelemahan mula, kuasaku menjadi nyata. Oh, ternyata semua sudah lemah. Seluruh tubuh saya ini sudah lemah. Ya, disinilah aku melihat kuasa Tuhan akan nyata. Nah, itu saya bangkit lagi. Dan waktu itu ada orang-orang yang mau berdoa dengan saya yang datang, tapi ketika mereka berdoa justru menghakimi saya pada saat itu ya. Saya juga pada saat itu enggak tahu ya kenapa kok bisa saya justru menjadi lemah pada saat itu. Mereka kata-katanya itu semuanya menghakimi, mungkin karena dosa saya di masa muda saya, banyak gitu ya. Tapi saya bilang dengan Tuhan gini, Tuhan, Engkau hakim dari segala hakim, Engkau Tuhan yang tahu segala sesuatunya dalam hidupku. Orang lain boleh berkata apapun kepadaku, tetapi aku tahu keputusan Tuhan dalam hidupku itu yang pasti. Sehingga saat pagi hari ini Tuhan, aku minta penasehat yang daripadamu Engkau berikan kepadaku. Karena Engkau penasehat yang tidak pernah salah. Nah, saya kaget pada saat itu ya, ada seorang ibu yang sudah puluhan tahun tidak bertemu dengan kami, dia datang dan dia bacakan firman Tuhan yang menjawab semua perkataan-perkataan yang dari luar yang melemahkan saya. Dan firman itu semua ditulis dan diberikan kepada saya, dan saya ulang baca-baca. Dan itulah membuat kekuatan dan kebangkitan saya kembali. HB saya mulai naik dan suami saya tiba-tiba bilang, ayo kita berangkat. Nah, akhirnya puji Tuhan kami berangkat ke Pinang. Waktu itu kondisi saya sangat lemah dan pas waktu nyampenya di sana, dokter langsung katakan ini udah mau mati. Nah, langsung saya pingsan. Saya di situ itu memang kondisinya sudah memang benar-benar lemah. Saya pingsan. Ternyata paginya kami sore jam 5 nyampe, mereka operasi. Ternyata paginya saya sadar, saya ini ada di mana?
Nah suami saya, susternya bilang gini, di hospital gitu ya. Oh ya hospital kok bahasanya mereka asing buat saya gitu. Jadi tiba-tiba ada satu suster ini bilang gini, makan. Saya tuh udah lama nggak makan. Emang saya bisa makan? Saya sepertinya seperti orang kehilangan ingatan. Saya bilang, apa saya bisa makan? Bertanya sama suster. Oh yes, bisa. Gitu. Jadi saya diajak untuk berdoa. Setelah berdoa saya bisa makan. Nah itu mujizat yang luar biasa saya rasakan. Karena sudah 3 bulan saya nggak makan, kok bisa makan? Saya memang benar-benar Tuhan, gitu. Ini Tuhan, aku hidup, gitu. Sepertinya saya itu nggak bisa kata-kata lagi dengan Tuhan. Tuhan, gitu. Nah, itu pertama kali kami melihat mujizat yang besar juga yang Tuhan nyatakan saya bisa makan. Nah, dokter katakan kalau ibu sudah bisa berdiri sendiri dan bisa berjalan, bisa kembali ke Indonesia. Nah, kata-kata dia ini seolah-olah menyampaikan bahwa kamu bisa sembuh, bahwa kamu bisa hidup normal lagi. Itu kata-kata yang disampaikan, saya ambil kesimpulannya, Tuhan terima kasih. Ini semua karyamu. Benar. Jadi saya mengingat kembali, ternyata waktu suster ceritakan saya pingsan berkali-kali. Yang saya lihat di ruang operasi itu, ada tangan Tuhan yang menunjukkan di mana sakit saya. Dan saya percayai, Tuhan sedang bekerja menyelesaikan buat saya. Nah, ternyata benar, disitulah ditemukan penyakit saya yang sudah komplikasi yang hebat. Dan dokter jelaskan semua bahwa ini akan memakai alat seumur hidup dalam ginjal saya, sekalipun tidak cuci darah, tetapi ada suntik rekormon untuk ketergantungan obat rekormon ini seumur hidup, karena ginjalnya ini tidak akan bisa memproduksi darah merah ini dengan sempurna. Terus tiroid saya juga mempengaruhi hormon dalam tubuh saya ini, sehingga saya harus meminum obat seumur hidup, itu kata dokter. Kalau waktu itu saya cukup katakan apapun Tuhan, saya siap. Kalau Tuhan kasih saya hidup, berarti masih ada pekerjaan yang harus saya kerjakan di dunia ini. Tapi kalau saya Tuhan panggil pulang, berarti pekerjaan saya sudah selesai. Oh, thank you Jesus. Jadi saya itu sepertinya ya kembali ke Tuhan aja, Pak. Semuanya kembali ke Tuhan. Sekalipun setelah itu saya masih operasi 5 kali lagi di Pineng. Dan setelah habis di Pineng itu dokter katakan sudah bisa di Indonesia, masih saya operasi berkali-kali lagi sampai 20 kali. 20 kali itu untuk ginjal saya. Nah, ada sekali terakhir ini 2021 itu saya tiroid ya, tiroid. Tumor ganas, dokter katakan tumor ganas. Saya bilang, wah belum selesai tapi nggak apa-apa dah Tuhan. Kalau Tuhan lagi lagi mempromosikan, lagi menunjukkan kuasanya di dalam, mendemonstrasikan kuasanya dalam hidup saya, nggak apa-apa dah Tuhan tahu kekuatan saya. Jadi saya itu merasa Tuhan lebih tahu batas kemampuan saya. Sekalipun rasa-rasanya sepertinya nggak mampu, baik itu secara dana, kekuatan, semuanya sebenarnya mental itu sebenarnya kalau saya pikir-pikir hari ini saya nggak mungkin mampu, dan itu semua Tuhan yang kerjakan di dalam kami, di dalam saya, di dalam suami saya dan anak-anak saya, mereka semua boleh menjadi pendukung untuk membuat saya sehat. Jadi puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kesaksiannya luar biasa. Nah, saudara bisa bayangkan bukan satu penyakit nih, bukan sakit ginjal, tapi juga usus buntu, bahkan sampai kena TBC oleh karena transfusi darah tadi, bahkan tiroid, macam-macam penyakit seperti seleksi penyakit-penyakit, seperti koleksi penyakit-penyakit ini. Dan satu belum selesai muncul penyakit-penyakit yang lain. Tentu dalam kondisi seperti ini membuat kita merasa tidak berdaya. Tetapi kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Ibu Roseni tadi. Bagaimana dia mengalihkan perhatiannya. Bukan kepada apa kata orang, bukan kepada apa kata dokter, bukan apa yang intimidasi dari sakit penyakit ini. Tetapi dia mencoba untuk mengalihkan, memfokuskan pandangannya, imannya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Seperti firman Tuhan yang tadi sudah saya baca, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Saya percaya hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang punya pergumulan, penyakitmu mungkin bermacam-macam dan sudah didoakan, atau mungkin saudara sudah pergi berobat berkali-kali, belum juga mengalami kesembuhan. Tapi ada waktunya Tuhan. Dan yang terpenting adalah kita mengenal kehendak Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari ini apa saja pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan memandang kepada Tuhan dan beriman kepadanya, mujizat itu pasti terjadi. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Jangan putus asa, jangan berhenti, karena Tuhan masih berkuasa dan Tuhan tetap berkuasa. Dia Allah waktu yang lalu, Dia Allah juga pada hari ini, dan Dia juga Allah yang sudah menguasai masa depan kita. Karena itu saat ini apapun juga pergumulan kita, percaya kami akan berdoa, mujizat Tuhan terjadi, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Firman-Nya berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada orang-orang yang mencari Dia, atau yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hati. Nah, Ibu Roseni, saya barangkali ada satu kata-kata semacam closing statement atau dorongan atau firman atau sesuatu yang mau diberikan kepada saudara-saudara Bapak Ibu yang mengikuti acara ini sebagai dorongan, sebagai kalimat-kalimat yang memberikan kekuatan. Silakan. Iya. Sekarang ya, apapun yang kita alami, ya seberat apapun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan-pencobaan melebihi daripada kekuatan kita. Terus apapun yang kita imani harus kita perkatakan. Dan apa yang kita perkatakan memang harus kita imanin. Supaya itu terjadi dalam hidup kita. Dan puji Tuhan, ketika kami perkatakan bahwa saya tidak akan memakai selang lagi, karena Tuhan memberikan saya ginjal yang baru. Kami terus perkatakan itu. Puji Tuhan, pertengahan 2015 itu terjadi. Saya tidak memakai selang lagi ginjal saya dua-duanya. Dan kondisi ginjal saya hari ini juga bagus, puji Tuhan. Dan kami perkatakan terus bahwa Tuhan bisa memberikan lever saya sehat, sembuh, lambung saya sehat, dan saya tidak akan makan obat lagi, tiroid saya akan normal. Kami terus perkatakan seperti itu. Puji Tuhan ya, saya sudah hampir 3 bulan tidak makan obat untuk tiroid. Selama ini masih makan obat terus, 8 tahun ya. Jadi memang waktu tidak sedikit ya kami diproses Tuhan. Selama 8 tahun itu terus urusannya rumah sakit sampai tidak bisa bekerja, tetapi Tuhan mencukupkan segala kebutuhan keperluan kami. Sekalipun kami urusannya hanya dengan rumah sakit, mengurusin saya sakit, suami saya tidak bekerja, sama sekali tidak bisa mengerjakan apa-apa, tetapi luar biasanya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan keperluan kami seturut dengan kekayaannya. Jadi kita semua jangan pernah khawatir tentang apapun juga, karena kita tahu Tuhan yang lebih mengerti segala sesuatu dalam hidup kita, dan hanya Dia yang sanggup untuk menyediakan, dan Dia yang paling tepat untuk menjadi jawaban dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Barangkali Pak Damanik mau berikan sesuatu, mau sampaikan sesuatu buat kita atau para saudara-saudara yang ikuti acara ini. Ya, terima kasih Pak. Kalau yang mau saya sampaikan, tentu pengalaman Ibu berbeda dengan saya. Apa yang dirasakan dengan apa yang saya rasakan. Selama bertahun-tahun di rumah sakit itu ya, mulai 2013 itu 3 bulan di rumah sakit, yang masalah bagi saya harus memikirkan dana. Dari mana saya harus mendapatkan dana? Tapi saya percaya, saya ingat janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan selalu mencukupkan segala keperluan-kebutuhan kita. Saya perkatakan itu terus Pak. Sekalipun dana pada waktu itu tidak ada lagi, tetapi puji Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk menolong dan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Baik di Indonesia maupun sedang di Malaysia pada waktu itu. Saya nggak ada dana lagi, tapi saya perkatakan, Tuhan, Engkau tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadamu. Dan itu terjadi nyata buat kami. Jadi sungguh luar biasa Tuhan yang kita sembah. Kalau kita memang percaya dan perkatakan dengan iman, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Terus juga apa yang kami lakukan dalam menghadapi
pergumulan yang berat ini, yang tidak mudah ini, yang kami bisa lakukan hanya berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman. Berdoa, membaca firman, dan memuji Tuhan. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Ternyata ada kuasa di atas puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Puji Tuhan luar biasa. Bagaimana Paulus dan Silas dalam penjara menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Maka mujizat terjadi. Saya juga imani itu terjadi. Makanya selama di rumah sakit saya nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya berdoa, memuji Tuhan, membaca firman. Hanya itu yang terus saya lakukan. Dan kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, dan mujizat yang besar yang Tuhan nyatakan buat kami, sehingga kami bisa bertahan. Kami juga bisa di saat-saat pada waktu kami mengalami sakit penyakit, kami nggak bisa bekerja, tapi Tuhan cukupkan. Ya, semuanya boleh hilang asal kasih Tuhan tidak pernah hilang daripada kami. Jadi itu yang menjadi kekuatan buat kami, buat kita semuanya. Percaya ketika kita berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Sekalipun pintu semua tertutup, tapi Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu yang baru buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara, tidak ada kekuatan dunia ini, kekuatan setan, ataupun kekuatan sakit penyakit dan penderitaan yang dapat membatalkan kuasa Tuhan. Tetapi iman saudara yang mengaktifkan kuasa Allah. Terima kasih Ibu Roseni dan Pak Damanik untuk kesaksiannya yang luar biasa. Terima kasih untuk semua saudara yang sudah bergabung di acara ini. Sampai jumpa di episode berikutnya 2 minggu ke depan. Aktifkanlah kuasa Tuhan dengan iman Anda. God bless you. Nothing is impossible.